Episode dimulai dengan Parvati atau dengan lidah orang Indonesia biasa disebut dengan Parwati yang sedang menegaskan kepada Niti bahwa dia akan mengungkapkan kebusukannya. Parwati berkata, "Kau selama ini selalu berbuat semaumu dan menganiaya Pari. Dengan kepolosannya kau menganggap Pari sebagai wanita bodoh yang bisa kau perlakukan sesuka hatimu. Namun sekarang semuanya telah selesai karena Parwati telah datang. Aku tidak akan membiarkan ketidakadilan yang kau lakukan selama ini dan aku akan menghentikannya. Aku ibarat Dewi Durga yang akan menjelma dan berubah wujud untuk menghentikan ketidakadilan. Lagi pula sudah kau tahu sendiri, pada zaman apapun, pada akhirnya kebenaranlah yang pasti akan menang dan keburukan pasti akan kalah." Niti berkata, "Namun ini bukanlah zaman Kali Yuga yang kebenaran akan selalu menang. Sekarang adalah zaman yang berbeda, tidak selamanya kebenaran akan selalu menang, karena kebenaran itu hanyalah sebuah perspektif. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai kebenaran itu sendiri. Dan mari kita lihat saja siapa yang akan menang, aku ataukah dirimu. Kau berkata akan mengungkapkan kebusukanku dalam 1 minggu ke depan, sedangkan aku sendiri memberimu waktu 24 jam saja. Nikmatilah sisa hidupmu yang sebentar ini, karena hitungan mundur sudah dimulai dari sekarang. Aku tidak peduli apakah kau Pari ataukah Parwati. Yang jelas dalam beberapa jam ke depan, kau akan segera berakhir. Setelah 24 jam, kamu tidak akan bisa lagi memasuki rumah ini, dan bahkan kau juga akan aku buat menghilang dari muka bumi ini." Wow, sungguh mengerikan. Di sisi lain, Sanju memberitahu Pami jika dia memanglah menyukai Parwati. Mendengar itu, Pami langsung tersenyum, namun Bebek yang diam-diam menguntit pembicaraan mereka hanya bisa mengerutkan moncongnya. Pami berkata, "Memang semua orang sangat menyukai Parwati karena dia adalah gadis yang sangat baik. Aku sendiri juga sangat senang jika kau bersama Parwati, apalagi di saat melihatmu melakukan puja yang tadinya bersama dia. Aku berharap Parwati akan selalu datang dalam 5 hari ke depan dan dia mau melakukan puja kepada Ganesha bersama kita." Mendengar itu, dengan senyuman Sanju berkata bahwa dia akan mengundang Parwati kembali untuk melakukan puja. Pami berkata, "Nak, apakah kau tidak bisa semakin dekat lagi dengan Parwati? Aku merasa kau sangatlah cocok bersamanya." Sanju berkata, "Aku tidak tahu apakah Parwati suka juga kepadaku." Pami berkata, "Kau tidak usah menanyakan apakah dia suka atau tidak. Sekarang yang perlu kau lakukan, sayangi dia dan tunjukkan jika kau benar-benar mencintainya." Mendengar itu dengan senyuman malu, Sanju langsung memeluk Pami, namun di dalam hatinya berkata, "Alhamdulillah dapat support dari mamah nih." Bebek yang mendengar perkataan Sanju dan Pami merasa sangat kaget. Bebek berkata, "Ya Tuhan, kekacauan apa lagi yang akan terjadi di rumah ini? Tadinya Parwati telah berani menghentikan Niti melakukan arti, dan sekarang Pami malah kembali mengobarkan api dengan menyuruh Sanju untuk mendekati Parwati. Aku harus menemui curut Niti dan akan memberitahunya mengenai hal ini." Kembali kepada Parwati yang dengan santuy menghadapi Niti. Parwati dengan nada mengolok berkata kepada Niti, "Kau berkata akan menghitung mundur selama 24 jam. Kalau dipikir-pikir, itu waktu yang sangat singkat dan tentunya itu akan membuatmu menjadi pusing memikirkan cara apa yang akan kau lakukan kepadaku dengan rencanamu itu. Dan jika kepalamu terlalu pusing, maka tinggal menunggu waktu saja kapan dia akan meledak. Jadi begini saja, bagaimana kalau aku yang memberikanmu perpanjangan waktu menjadi 5 hari saja? Di hari pertama, kau bisa mengungkapkan semua kebusukanmu kepada polisi ataupun Sanju, dan kau tidak perlu dipaksa untuk melakukan itu. Dan seandainya kau belum siap mengakui kebusukanmu di hari pertama, kau bisa melakukannya di hari kedua, ketiga, ataupun di hari yang keempat. Dan sampai hari keempat kau belum juga bisa mengungkapkan kebusukanmu sendiri, maka aku sendiri yang akan mengeksposmu tepat di hari yang kelima." Mendengar itu, Niti benar-benar sangat kaget. Kemudian Parwati akan pergi dari sana, namun Niti menghentikannya. Dengan sok keren dan ganas bagaikan Rambo, Niti berkata, "Sekarang sudah jelas kau adalah Pari dan kau kesini hanya ingin balas dendam kepadaku.
Namun sungguh sayang, jangan sampai kau salahkan aku atau meminta pertanggungjawaban dariku jika nantinya terjadi sesuatu yang mengerikan kepadamu. Mendengar perkataannya yang seperti itu, Niti mengira kalau Parwati akan ketakutan. Namun sungguh salah, karena dengan santainya Parwati kembali berkata, Apakah aku tidak salah dengar? Kau memanggilku sebagai pari. Sampai saat ini kau tetap saja mengira jika aku adalah pari. Aku kasih tahu kau ya, namaku bukanlah Pari, namun kau bisa memanggil namaku sebagai Parinet Rajib Bajwa. Mendengar perkataan Parwati yang menambah namanya Sanju di belakang namanya, Niti langsung meledak. Niti dengan kemarahan langsung berteriak dan berkata, "Hei, itu moncong bisa dijagakah tidak?" Parwati berkata, "Terlihat jelas keadaanmu sudah mulai memburuk, dan kita lihat saja nanti sampai kapan kau akan mampu menahan semua ini. Pikiranmu sudah mulai terganggu dan sepertinya kau akan terkena gangguan mental. Dan jika itu terjadi kepadamu, aku tidak bertanggung jawab. Jadi mulai saat ini berhentilah menjadi sok keras dan jagoan tak terkalahkan. Karena semakin kau keras, itu sama artinya kau akan menembak dirimu sendiri." Kemudian dengan sangat berwibawa dan jutek, Parwati langsung pergi dari sana. Dan oh my god, ibu-ibu bisa melihat sendiri bagaimana bentuk wajahnya Niti yang mau menangis karena telah kena mental oleh perkataannya Parwati. Bagaikan ODGJ, Niti langsung mengamuk menghancurkan pot bunga yang berada di dekatnya. Di saat genting seperti itu, Bebek datang ke sana dan dengan sangat bersemangat dia akan memberikan Niti kabar penting. Namun Niti dengan kemarahan menyuruh Bebek untuk pergi karena Niti tidak mau diganggu. Mendengar itu, Bebek berkata, "Aku harap kau mendengarkan aku 2 menit saja karena ini adalah hal yang sangat penting. Tadi aku mendengar sendiri Pami mengatakan kalau dia sangat menyukai Parwati dan dia sangat mendukung Parwati yang telah menghentikanmu melakukan arti tadinya. Dan bahkan dia juga menyuruh Sanju untuk mengundang Parwati kembali ke rumah ini supaya Parwati ikut melakukan puja dalam 5 hari ke depan. Aku sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Pami. Terlebih lagi ketika dia meminta Sanju untuk mendekati Parwati sebagai penggantinya Pari." Sungguh Bebek tidak bohong karena Bebek mendengar semua itu secara langsung. Mendengar itu, Niti semakin hangus kepanasan. Sementara itu, Sanju sedang mencari Parwati. Sanju berpikir apakah Parwati telah pulang, namun kenapa dia tidak memberitahu Sanju. Kemudian Sanju bertanya kepada Gurinder apakah dia pernah melihat Parwati. Mendengar itu, Gurinder dengan tergesa-gesa mengajak Sanju menepi dan berkata, "Apakah kamu masih waras karena kau selalu saja mencari Parwati? Apakah di kepalamu hanya ada Parwati? Terus bagaimana dengan Niti?" Sanju berkata, "Ibu jangan terlalu bereaksi berlebihan seperti itu karena aku hanya mencari Parwati untuk melakukan puja dan tidak lebih dari itu." Namun tetap saja Gurinder ngegas dan berkata, "Hei nak, kau ini masih belum cukup bijak untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi apapun yang kau lakukan, seharusnya kau memberitahu aku terlebih dahulu. Aku adalah ibumu, dan ibu adalah orang yang pertama yang paling berhak memutuskan apapun yang akan dilakukan oleh anaknya." Mendengar itu dengan kesal Sanju berkata, "Kenapa ibu melampiaskan amarah ibu kepadaku, dan apa kesalahan yang aku lakukan? Dan perlu ibu ketahui, aku bukanlah anak kecil lagi, Bu. Aku bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus melibatkan ibu." Mendengar itu, Gurinder menjadi sangat kaget. Kemudian Pikram juga datang ke sana dan bertanya mengenai keberadaannya Parwati. Pikram berkata dia mencari Parwati karena Pami ingin berbicara dengan Parwati. Namun Pikram langsung saja pergi dari sana karena Sanju juga tidak tahu di mana Parwati berada. Sanju berkata, "Ibu lihat sendiri, Pikram saja mencari Parwati, terus apa bedanya dengan diriku yang mencari Parwati juga?" Gurinder berkata, "Mulai saat ini Parwati tidak boleh datang lagi ke rumah ini." Sanju berkata, "Oh begitu, ya, aku paham sekarang. Ternyata selama ini ibu tidak suka dengan Parwati, sehingga ibu langsung marah-marah mengetahui aku mencari Parwati. Asal ibu tahu, Parwati bukanlah orang jahat, dia orang baik, dan ibu tidak bisa melarang orang baik sepertinya datang ke rumah ini. Aku akan mengundang Parwati ke sini lagi, dan bahkan dia akan melakukan puja selama 5 hari bersama kita.
Mendengar Sanju yang berani melawannya, Gurinder lagi-lagi merasa sangat kaget. Sementara itu, Parwati juga baru sampai di rumah. Melihat itu, Ambika meminta maaf kepada Parwati karena Ambika tidak bisa datang ke rumah Bajwa di festival Ganapati. Parwati berkata, "Tidak apa-apa, Bu, karena festival Ganapati dilakukan selama 5 hari. Ibu bisa datang di saat ibu mempunyai waktu luang." Mendengar itu, Ambika pun setuju. Lalu, Ambika juga bertanya kepada Parwati apa saja yang dia lakukan hari ini. Ambika meminta Parwati untuk bercerita karena sebagai ibu, Ambika berhak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh putrinya. Parwati berkata, "Niti kembali akan mengungkapkan siapa aku sebenarnya. Aku tidak habis pikir dengannya, kenapa dia tidak ada kapok-kapoknya melakukan ini. Bahkan dia rela menyakiti keluargaku dan menjadikannya budak. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan itu. Aku hanya bisa melihat bagaimana orang-orang yang menyayangiku dihinakan oleh Niti. Babli dipaksa menikah dengan Daljit. Pami yang dulunya menjadi ibu yang sangat dihormati, namun sekarang Niti menganggap Pami tidak lebih dari seorang pelayan." Sambil menangis, Parwati lanjut berkata, "Terkadang aku merasa bersalah ketika melihat orang-orang yang menyayangiku diperlakukan seperti itu. Sedangkan aku hanya bisa menonton dan tak bisa berbuat apa-apa. Aku lebih mementingkan tujuanku sendiri dan tetap menyembunyikan identitasku." Mendengar itu, terlihat Ambika sedikit agak kecewa karena Parwati semakin lemah dengan rencananya yang ingin balas dendam. Namun seketika itu Ambika langsung kembali tersenyum ketika mendengar Parwati yang mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan Niti meneruskan kebusukannya. Dalam 5 hari ke depan, aku akan menghentikan kejahatannya dan aku akan mengekspos kebusukannya kepada semua orang, meskipun itu merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan." Ambika berkata, "Inilah yang aku suka dari putriku yang konsisten dengan tujuannya. Putriku harus tetap kuat dan aku akan selalu di samping putriku dan akan selalu mendukungnya." Di malam harinya, Niti terus saja stres dan ketakutan mengingat perkataannya Parwati yang akan mengekspos kebusukannya Niti. Bahkan ketika Gurinder datang ke sana seperti orang yang dihantui, Niti langsung merasa terkejut. Gurinder bertanya, "Ada apa denganmu?" Niti dengan kemarahan berkata, "Aku sangat kesal dengan Parwati biadab itu karena dia selalu saja mengganggu hidupku. Bahkan dengan lancangnya dia berani menghinaku di rumahku sendiri." Mendengar itu, Gurinder curut dengan ketakutan juga berkata, "Sebenarnya itu juga yang ingin aku katakan kepadamu. Aku sangat takut dengan Parwati karena dia semakin berulah dan ikut campur di keluarga ini." Niti berkata, "Lihat saja nanti, aku akan memotong-motong otot lengannya bagaikan semut dan dia akan menyesal telah berani mengusikku." Gurinder berkata, "Dia sangatlah mengerikan dan dia bagaikan singa yang sangat buas." Niti dengan kemarahan berteriak dan berkata, "Dia bukanlah singa dan dia tidak bisa mengaum. Dia hanya bisa mengancamku, namun dia tidak akan mampu melawanku." Gurinder kemudian bertanya, "Sebenarnya apakah dia Parwati atau Pari? Dan jika dia Pari, kenapa sekarang ini dia begitu berbahaya dan dia tidak sama seperti dulu?" Niti berkata, "Aku tidak tahu apakah dia Pari atau Parwati karena dia telah membuatku bingung. Bahkan dia mengancam dalam 5 hari ke depan dia akan mengekspos kebusukan kita yang telah membunuh Pari." Mendengar itu, Gurinder langsung kaget bukan main. Gurinder berkata, "Terus jika dia membocorkan rahasia kita yang telah membunuh Pari, berarti kita akan dipenjara. Aku tidak mau itu terjadi dan apa yang harus kita lakukan?" Niti yang pada saat itu sebenarnya sedang ketakutan juga, namun dia sok tegar dan berkata, "Apakah kau takut dengan Parwati yang bisanya cuma mengancam saja? Seharusnya kau tidak usah takut karena dia tidak akan mampu melawan kita." Namun meskipun begitu, Gurinder tetap saja ketakutan dan berkata, "Aku mohon Niti, aku tidak mau dipenjara. Aku mengemis kepadamu, tolong jauhkan Parwati dari hidupku." Niti berkata, "Mamaji tidak perlu khawatir karena ancamannya tinggal 5 hari saja. Sebelum dia melakukan itu, dalam waktu 24 jam, aku lebih dulu akan melenyapkan dia dari muka bumi ini. Dia tidak akan bisa datang lagi ke rumah ini.
Mendengar itu, Gurinder bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Niti berkata, "Ibu akan tahu sendiri nantinya setelah 24 jam. Parwati tidak akan pernah terlihat lagi di kota ini." Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Wow, kita lihat saja nanti Niti apa yang akan terjadi. Maka dari itu pantau terus channel ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.